Halo mitra Aromapreneur, kembali lagi bersama saya William Siharwijaya di dalam Aromapreneur Channel. Hai, ini saya William. Di channel saya kita akan belajar banyak mengeksplor manfaat aromaterapi untuk keseharian kamu semua. So, jangan lupa ya, like dan share ke teman kalian, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bel atau loncengnya. Thanks guys. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang air care. Kita tahu banyak sekali air care yang beredar di pasaran. Ada yang sintetik, ada yang mengandung aromaterapi, ada yang mengandung fragrance. Nah, di sini saya akan membawa satu orang bintang tamu yang bisa menjelaskan air care itu apa aja sih, fungsinya buat di mana aja sih, dan perannya di aromaterapi terhadap air care itu apa. Kita akan kupas tuntas yang bisa memberikan wawasan penuh kepada mitra Aromapreneur ketika membeli air care yang cocok buat teman Anda, buat Anda sendiri, dan juga untuk keluarga Anda. Bersama saya sudah ada Pak Peter. Ya. Wah. Ketawanya jangan gitu. Oke, mitra Aromapreneur. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Peter ini adalah salah satu senior saya. Banyak sekali bergerak di bidang fine fragrance, banyak sekali bergerak di bidang air care, dan udah pengalaman lah di berbagai company. Udah mengkonsultasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan aroma-aroma yang cocok buat air care dalam skala rumah tangga maupun corporate. Nah, saya akan menggali lebih dalam dengan Pak Peter, apa aja sih air care yang cocok untuk rumah tangga dan apa sih aromaterapi. Oke, saya panggil Bro Peter aja kali ya, biar karena umurnya tidak terlalu jauh. Bro Peter, sebenarnya apa sih itu air care? Air care itu sebenarnya kayak kita bisa bilang itu tuh perangkat wangian ya. Dia itu tuh perangkat yang berfungsi untuk memberikan aroma lah atau wangian tertentu yang di-set di dalamnya untuk lingkungan di dalam ruangan. Contohnya tuh kayak kendaraan, rumah, public place gitu ya. Yang pada dasar fungsinya perangkatnya itu ingin memberikan si konsumer kita itu tuh pengalaman olfaktif yang menyenangkan. Jadi air care ini ada perangkat, ada isinya. Betul. Nah, isinya itu yang memang berkaitan dengan aromaterapi. Betul. Nah, cuman sebenarnya kalau kita bicara aromaterapi ada beberapa hal ya yang mungkin kita coba ini ya. Kalau aromaterapi itu kan sebenarnya sesuatu yang dibuat untuk berkaitan dengan spa atau massage. Why? Karena aromaterapi itu tuh biasanya tuh kita inhale dalam jumlah yang lebih banyak, which is itu akan menggunakan essential oil dengan kandungan yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya tuh membantu pada saat orang yang lagi di spa atau di treatment massage, dia tuh memberikan mood yang relaxing, comforting gitu. Kalau di air care bisa. Nah, ada perbedaan. Pertama, yang jelas dari sisi inhalasinya, air care itu nggak akan sebanyak aromaterapi pada umumnya. Karena si aromaterapi itu memang didesain untuk itu. Sedangkan kalau air care itu hanya untuk memberikan seperti feeling untuk clean, fresh, atau tergantung occasionnya apa. Oh, jadi air care itu hanya memberikan rasa clean, rasa bersih, tapi tidak memberikan kerangsangan psikologis seperti aromaterapi. Kalau itu tipe-tipe air care ini apa aja sih? Mungkin kita bisa jelasin. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tipe-tipe air care itu ada banyak banget. Air care itu kita coba ambil secara umumnya ya. Itu ada candle, lilin ya, ataupun diffuser. Ada juga dalam bentuk gel. Ada dalam bentuk paper pad. Ada dalam bentuk juga automatic diffuser. Kayak gitu. Cuman bentuk-bentuk ini itu didesain untuk tempat-tempat tertentu di mana dia dipakai. Gitu. Oke. Nah, jadi air freshener ini sebetulnya hanya menciptakan sensasi clean. Bisa nggak menciptakan emosi? Kalau air care actually bukan didesain, harusnya bukan didesain untuk sesuatu yang menciptakan emosional ke otak, feeling emosional ke otak ya. Tapi dia lebih ke functional feeling. Functional feeling maksudnya? Misalkan kita masuk dalam satu ruangan yang banyak berdebu, ataupun misalnya kayaknya tuh ruangannya humid, lembab gitu ya. Kita semprotin sesuatu, misalkan anggaplah yang brand X, dia punya bau orange atau citrus seperti itu terkesan lebih wangi, terkesan lebih enak. Nah, tapi bukan memberikan emotional feeling, which is mood enhancing seperti aromaterapi. Jadi air care itu beda kategori, air freshener itu beda kategori dengan
si aromaterapi gitu. Nah, kalau aromaterapi mungkin rekan mitra aromapreneur sekalian tahu bahwa biasa yang kita kenal adalah minyak katsiri. Minyak katsiri itu kan proses penyulingan dari tumbuh-tumbuhan, dari daunnya, batangnya, ataupun oleoresin. Nah, kalau air care ini alur produksinya bagaimana sih? Sebenarnya air care itu kan anggaplah karena kita bicara dalam satu aplikasi, anggaplah itu untuk aerosol, seperti itu ya, William ya. Nah, air care itu kita di sisi fragrance house kita akan memproduksi satu fragrance which is yang sesuai dengan kebutuhannya si klien. Jadi kita akan klien biasanya proses seperti ini. Klien itu akan datang ke kita, atau kita sebaliknya juga kita bisa datang ke klien, kita ngobrol, dari si fragrance house kita pasti mau tahu sebenarnya yang dia pengen itu apa, baunya seperti A, B, C atau D. Oke. Nah, kalau kita udah nangkep baunya yang dia mau itu seperti apa, baru kita udah punya beberapa raw material yang memang kita beli untuk kita rangkai atau kompon satu fragrance tertentu. Nah, di situ baru kita proses ke dalam pabrik. Di pabrik baru nanti akan jadi keluar hasilnya fragrance untuk dimasukin ke dalam aplikasi gitu. Kalau begitu kompon atau raw material yang mungkin Anda punya itu aslinya dari tumbuhan atau dari saya mungkin kurang bisa, karena saya backgroundnya aromaterapi. Bisa dijelaskan barangkali? Mungkin saya nggak bisa jelasin terlalu detail ya karena agak sedikit ini. Cuman raw material itu ada sintetik, ada natural. Terbagi jadi dua bagian besarnya itu. Tergantung customer. Ada juga memang beberapa fragrance yang kita katakan mereka mau klaim natural. Berarti biasanya buat gini contohnya. Atau ada juga fragrance yang kita katakan sebagai fragrance sintetik, yang di mana-mana ditemuin sekarang ini. Gitu. Yang paling umum itu sebenarnya fragrance sintetik. Kenapa? Satu, itu dari segi cost memang cenderung itu lebih rendah dibanding yang natural. Karena natural ini ada ketentuan tertentu yang membuat cost itu akan lebih tinggi. Sintetik ini dalam arti menyerupai, betul ya bro? Betul. Menyerupai, misalkan ini lavender. Ya. Lavender berarti kan disuling dari lavender asli, dari bunga lavender. Betul. Nah, sintetik itu maksudnya komponen yang menyerupai lavender, begitu ya? Komponen beberapa raw material yang dibuat agar memiliki bau seperti lavender. Kira-kira seperti itu yang saya tahu. Oke. Air care ini ya kita tahu mungkin seperti aerosol, lilin aromaterapi, diffuser, gel. Nah, itu ada nggak sih manfaat-manfaat fisik maupun mental? Sebenarnya kalau misalkan konsumen membeli air freshener itu kita harus lihat beberapa faktor. Satu, sebenarnya mereka tuh beli untuk digunakan di mana. Contoh, kalau kita bicara air freshener itu digunakan untuk ruang tamu, ya di ruang tamu itu kan aktivitas yang dilakuin sama orang milik rumahnya banyak ya. Either itu nonton, ngobrol, ataupun dia membangun relation yang baik antar keluarga. Kadang-kadang makan pun juga bisa dilakukan di situ. Which is, kalau kita lihat dari jenis aktivitas dan ruangannya, air freshener yang digunakan itu harus memberikan penting untuk bisa memberikan feeling seperti kenyamanan, cozy, comfort, supaya orang tuh betah lama-lama di situ dan lebih enak gitu di situ. Itu kalau air freshener itu sebenarnya balik lagi based on di mana dia dipakai, occasion apa dia ditujukan. Jadi jenis-jenis air freshener apa yang untuk living room? Freshener itu bisa dibagi jadi beberapa hal. Biasanya ada yang jadi diffuser, ataupun aerosol spray, ataupun automatic diffuser. Sekarang ini di market malah justru banyak sekali ya kayak kita katakan automatic diffuser, tapi yang bentuknya juga cantik karena bisa difungsikan sebagai dekoratif. Selain dia bisa membantu untuk sebagai perangkat wangian atau perangkat aroma, dia juga bisa dipakai sebagai dekoratif. Which is balik lagi si keluarga yang mau beli itu apakah concern dengan satu alatnya dia lebih suka pakai yang spray atau enggak, atau mungkin dia lebih prefer dari yang aroma diffuser, atau mungkin dia lebih prefer yang automatic gitu. Itu kan dari sisi bentuk ya. Ya. Mungkin bisa kalau dari sisi aroma buat seperti contoh tadi buat kita ngomong bumbu itu aroma apa sih? Notes-nya itu sesuatu yang bisa ngasih comfort, misalnya kita katakan contoh yang agak musky ataupun orange tapi yang gak terlalu nyolok ya orange-nya ya. Bau-bau manis ataupun calm seperti fruity,
floral, itu juga bisa dipakai untuk living room dengan occasion yang seperti saya tadi coba jelaskan. Kalau dining room? Nah, kalau dining room agak sedikit berbeda. Dining ini kan tempat di mana kita akan melakukan aktivitas yang makan bareng sama keluarga kita. But sometimes di Indonesia itu dining room itu juga dijadiin satu sama dekat dapur. Nah, kalau maka itu biasanya timbul kalau di dining room tuh kesannya, oh bau makanan tuh pasti semerbak ya kemana-mana. Air freshener itu nggak terlalu di-prefer pada saat kita lagi makan. Karena ada bisa bikin efek kayak, oh kok gue lagi makan lu semprot-semprot sesuatu gitu. Ini kan nggak baik. Nah, tapi air freshener tetap dipakai di dining room pada saat kita selesai makan, which is untuk menghilangkan bau-bau makanan yang kurang sedap mungkin, atau kita nggak mau bau itu untuk stay. Gitu apa contohnya? Aerosol spray biasanya. Contoh aromanya untuk menghilangkan bau-bau. Jadi sebenarnya kalau contoh aroma yang bisa kita gunakan ya untuk di dining room, kalau memang habis makan itu kan masih ada banyak sisa-sisa bau-bau makanan di dining room itu, kita bisa pakai aroma seperti citrus, which is orange ataupun lemon, yang bisa memberikan kesan oh ini itu baunya tuh udah nggak ada bau makanan yang nggak enak lagi lah gitu sih. Kalau buat tempat tidur, bedroom. Oke, kalau bedroom itu kita sebenarnya in case kita harus lihat tempat tidurnya sebesar apa. Ada kan kalau rumah yang tempat tidurnya besar sekali ada yang kecil. Tapi kalau aromanya yang biasa kita pakai, itu bisa kita cari aroma yang bikin comfort cozy. Misalkan kayak musky ataupun woody gitu ya, atau aromatic fragrance kayak lavender, which is sesuatu yang memberikan feeling nyaman, cozy di situ. Karena waktu kita tidur kita kan mau lepas tension ya, kita mau relax setelah aktivitas kita seharian, kita pengen feeling itu juga enak, kita pakai aroma-aroma yang seperti itu. Sebentar, itu bedroom untuk jomblo. Kalau buat couple, kalau actually sebenarnya kalau jomblo sama couple, aku nggak tahu ada stadinya perbedaannya apa. Tapi yang bisa aku katakan ya sama. Sebenarnya dua-duanya itu membutuhkan bau yang fragrance yang bisa membuat kenyamanan di situ. Feelingnya tuh, suasananya, ambience itu nyaman lah gitu. Kalau Indonesia Hot apa? Wah, kalau Indonesia Hot itu something yang naughty gitu maksudnya ya. Itu biasanya bisa kita coba ambil sesuatu yang manis. Manis. Yes, atau contohnya misalkan seperti vanilla. Ada kan satu brand tertentu juga ya yang memang ngebuat fragrance untuk para wanita ataupun pria yang terkesan hot gitu ya. Itu juga ada. Itu biasanya sih bisa kita lihat aromanya dari manis ataupun meskipun kadang berperang di situ. Oke. Ya. Kalau buat mobil? Oke, kalau buat mobil, mobil ini itu kita harus tahu dulu, karena kadang mobil itu dianggap sebagai rumah kedua juga ya. Terutama buat kita orang-orang yang sering banget mobile gitu di Jakarta, udah trafficnya padat, lama habis waktu di mobil, kita pasti expect sesuatu yang bisa bikin kita relax. Kedua, di luaran itu kan di jalan raya kan banyak polusi apa segala macam, kita ngeliat asap terbakar dengan hitam-hitamnya itu ya, apalagi kalau di depannya bus ini ya, bus kota ya, terus sih dahsyat gitu. Nah, kita biasanya tuh pengen sesuatu yang memberikan kita feeling relax dan relax dan clean lah, bersih gitu. Biasanya yang dipakai itu tuh aroma-aromanya itu seperti terus fruity, floral, dan ada juga beberapa kalau kita lihat ya aroma-aroma di mobil kayak misalkan kalau kita sebut brand, ada satu brand DS Hardware ya, which is Little Trees, dia punya banyak banget aroma untuk ini ya di mobil. Cuman favorit Little Trees. Ya, cuma favorit orang Indo itu tetap nggak jauh-jauh dari floral, fruity. Oke, mitra aroma blender, kita sampai pada pertanyaan yang terakhir. Nah, air freshener ini kan tadi sudah dijelaskan sama Bro Peter, alur produksinya, kemudian tipe-tipe air freshener apa yang cocok dipakai. Nah, sekarang adalah masalah yang sekarang muncul di masyarakat ketika membeli air freshener. Apa sih yang bikin orang itu secure ketika membeli air freshener? Kira-kira Bro Peter bisa jelaskan secara garis besarnya saja, Mas. Kira-kira waktu kita beli air freshener, apa yang membuat kita tuh secure? Jadi ini bisa memberikan pengetahuan juga kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan, memberikan pemahaman air freshener itu memang bukan sama ya, tidak sama dengan aromaterapi, betul ya. Tapi apa sih yang buat, kalau aromaterapi kan identik dengan naturalism dan lain sebagainya. Nah, air freshener ini yang bikin kita tuh secure membelinya dengan kandungan-kandungan yang di dalamnya itu apa?
Sebenarnya kalau kita bicara air freshener itu secure atau enggak pada saat kita pakai, memang air freshener itu diciptakan untuk tujuan tertentu, which is sebagai perangkat yang memberikan aroma atau wewangian. Tapi balik lagi air freshener kan ada banyak banget, seperti air freshener untuk insecticide atau untuk nyamuk dan teman-temannya. Itu sudah ada brand-brand tertentu ya yang bergerak di situ. Ada juga air freshener yang hanya sebagai wewangian saja untuk memberikan satu feeling yang mungkin cozy untuk clean gitu. Nah, kalau dikatakan aman atau tidak, para manufaktur ataupun produsen sudah pasti menciptakan satu produk dan mereka sudah uji itu terlebih dahulu, which is kalau dikatakan aman selama digunakan dengan cara pemakaian sesuai yang diinstruksikan di dalam packagingnya, ya itu harusnya tidak menimbulkan masalah. Oke, Bro Peter, sepertinya sudah banyak sekali kita membahas ya tentang air freshener. Nah, buat mitra aromapreneur, saran saya jangan takut ketika membeli air freshener karena memang sudah didesain dan sudah mengikuti standar produk ya, Pak Peter ya. Jadi memang ada segmen-segmennya dan memang dari yang bisa saya tambahkan sedikit di dalam air freshener ada beberapa yang memang ada kandungan aroma terapeutiknya. Jadi semoga itu bisa bermanfaat, semoga teman-teman bisa lebih care lagi, lebih detail lagi ketika membeli dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kita akan jumpa lagi di next video yang akan membahas tentang aromaterapi dan juga produk-produk turunannya. Stay tune dan salam wangi.